Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Di pagi hari, kabut pucat menyelimuti puncak di sekitarnya dan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tiba-tiba terdengar dengkuran fisik. Di belakang puncak, dalam alur tersembunyi, kedua kaki Xiao Yan dimasukkan ke dalam tanah seperti tunggul pohon. Jari-jari kakinya menempel ke tanah sementara dia menggertakkan giginya bersama-sama dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan di tubuh bagian atasnya yang telanjang terdapat bekas luka yang saling bersilangan. Di belakang Xiao Yan adalah Yao Lao dalam mode roh, bersila di atas batu raksasa. Wajahnya serius saat dia menatap Xiao Yan yang mengatupkan giginya untuk melawan rasa sakit dan kemudian telapak tangannya dengan lembut mengayun ke atas. Mengikuti telapak tangan Yao Lao, Douki merah yang terwujud keluar dari telapak tangan Yao Lao. Sama seperti cambuk, itu menghantam bahu Xiao Yan dengan keras, meninggalkan memar yang panjang. Saat sudut mulutnya bergetar hebat, Xiao Yan menghirup udara dingin melalui irisan di antara giginya sebagai respons terhadap rasa sakit. Bahu Xiao Yan mati rasa dan gelombang rasa sakit yang menyengat menjalar ke hatinya. Di bawah rasa sakit yang brutal, Xiao Yan merasakan kakinya melunak, dan hampir kehilangan keseimbangan. Di bawah rasa sakit yang hebat, Douki lemah asli dalam Xiao Yan menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir melalui jalur Qi dan titik-titik tekanan di bahu Xiao Yan. Helaian dingin perlahan meresap ke dalam tulangnya dan diam-diam menguat dalam prosesnya. Lagi, ketika rasa sakit di bahunya berangsur-angsur memudar, wajah muda Xiao Yan dipenuhi dengan kegigihan dan keras kepala dan berteriak sambil mengatupkan giginya. Melihat Xiao Yan yang gigih, senyum puas muncul di wajah Yao Lao yang layu. Sedikit mengangguk, Douki merah muncul dari telapak tangannya lagi. Bang, bang, bang. Di dalam hutan kecil, saat serangan demi serangan menghantam Xiao Yan, gerutuan rendah bersama dengan pukulan telanjang terdengar. Setiap serangan Yao Lao berada pada titik ketahanan maksimum yang tepat untuk tubuh Xiao Yan. Serangan itu tidak akan membahayakan Xiao Yan secara serius, tetapi masih membuat Xiao Yan kesakitan semaksimal mungkin. Rasa sakit dari bulu mata Douki menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, memaksa wajah muda Xiao Yan berkerut kesakitan. Di tubuhnya, dengan ayunan Yao Lao, semakin banyak bekas luka yang muncul. Bang, Douki yang lain muncul dan tiang kayu seperti Xiao Yan akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki yang lemah, dia jatuh lumpuh. Dengan terengah-engah, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepalanya untuk membuat senyum kasar. Dia bertanya, "Guru, bagaimana?" "Tidak buruk, kamu mengambil 84 cambukan Douki hari ini. Itu jauh lebih baik daripada ketika kamu memulai setengah bulan yang lalu dan hanya mampu mengambil 9 cambukan. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kilatan kejutan melintas di matanya. Dalam setengah bulan terakhir, kegigihan yang ditampilkan Xiao Yan jauh melampaui apa yang awalnya diharapkan. Misalnya, hari ini, Yao Lao awalnya mengira bahwa 70 cambukan Douki adalah batas Xiao Yan, tetapi kemudian bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao tidak bisa tidak mengagumi semangat Xiao Yan. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Lao, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam dan merosot ke tanah. Ketika dia merasa kembali, dia perlahan merangkak kembali dan mengenakan kembali pakaian yang telah dia lepas dan letakkan di atas batu di dekatnya. Saat mengenakan pakaian, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiao Yan meringis dan menggertakkan giginya. Yao Lao yang transparan berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di dalam cincin hitam. Sebelum menghilang, dia meninggalkan kalimat yang telah dia katakan berkali-kali. Cepat kembali dan tenggelamkan dirimu di dalam Foundation Elixir untuk memastikan bahwa darah yang tersumbat tidak meninggalkan luka tersembunyi. Mengangguk, Xiao Yan selesai mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Begitu Xiao Yan akhirnya berhasil kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit, dia dengan cepat melepas pakaiannya sekali lagi dan melompat ke mangkuk kayu berisi cairan hijau. Cairan hijau sedingin es meringankan rasa sakit dari kulit yang memar dan Xiao Yan perlahan menutup matanya.
menikmati aliran cairan yang menenangkan di atas kulitnya. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan yang tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan bahkan beberapa dengkuran. Setelah pemukulan yang menyakitkan, Xiaoyan tidak bisa menahan kelelahan pada tubuh dan kondisi mentalnya dan tertidur. Sementara Xiaoyan tertidur, cairan hijau sedikit beriak dan energi damai diam-diam menyelinap ke pori-pori terbuka Xiaoyan. Mereka membasuh bulu mata darah yang tersumbat dan pada saat yang sama mereka merevitalisasi dan memperkuat otot-otot yang sudah mencapai batas maksimalnya. Saat tidur, tubuh Xiaoyan telah diperkuat ke tingkat yang sama sekali lagi. Sambil memperkuat dan memperbaiki otot-otot Xiaoyan, cairan hijau perlahan menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Jelas, energi dalam cairan berkurang. Tidak menyadari berapa lama dia tertidur, Xiaoyan hanya tahu bahwa sinar matahari yang hangat telah menerangi kamarnya ketika dia bangun. Meregangkan tubuhnya, tulang-tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan kekuatan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hebat!" Saat Xiaoyan melangkah keluar dari mangkuk kayu, dia tiba-tiba menemukan bahwa mangkuk yayasan eliksir telah berubah menjadi air transparan dari keadaan awalnya yang hijau. "Ramuanku sudah habis," menggaruk hidungnya Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan senang hati menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan keadaan Daoqinya. Sesaat kemudian, Xiaoyan membuka matanya dan tertawa bahagia. "Akhirnya, aku di Duan Qi kelima." Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. 在心房，琴声皆唱，紫火飞扬，燃烧着融化这世间所有的荒凉。愿你翩翩